Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua mahasiswa yang saya cintai, saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini dalam kondisi yang serba tidak mengenakan ini ya, karena COVID-19 ini ya. Nah, walaupun demikian masih diberi kesempatan kepada kita untuk bernapas, untuk hidup dan melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya saya perkenalkan diri. Saya nama Juhardi, salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi yang fakultas memberi kepercayaan kepada saya juga untuk mengajarkan salah satu mata kuliah, yaitu pendidikan Pancasila. Nah, sebagaimana mahasiswa ketahui bahwa bangsa dan negara kita ini lahir pada 17 Agustus tahun 1945, yang sebelumnya kita dijajah oleh para penjajah. Nah, para pejuang, para pemimpin kita dalam memproklamasikan kemerdekaan kita itu, mereka sudah memikirkan juga tentang Indonesia yang merdeka ini. Apakah Indonesia merdeka ini hanya sampai tahun keberapa? Ini mereka sudah berpikir panjang, sudah berpikir maksimal. Makanya Pancasila itu merupakan buatan para pejuang kita, para pemimpin, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat pada waktu itu, yang kita kenal dengan almarhum Bung Karno dan Bung Hatta dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya orang bikin rumah, mereka meletakkan fondasi yang kuat untuk bangsa dan negara ini. Sebab bangsa Indonesia adalah 4 besar penduduknya di dunia. 267 juta jiwa sekarang nih. Kemudian 17.000 pulau dan 714 suku, bukan main ya. Maka mereka bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai ideologi, sebagai way of life atau sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hukum dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah buatan Indonesia, made in Indonesia. Bukan siapa-siapa yang bikin. Adalah tokoh-tokoh nasional kita yang buat. Dari mana sumbernya ini? Atau dari mana mereka ambil nih? Tentu yang pertama adalah dari agama, dari adat istiadat, dari sisi budaya kita. Yang diambil adalah nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang mulia, ya. Itu yang diambil. Supaya apa? Supaya nilainya itu adalah filosofis, kemudian
universal, ya, tidak berlaku saat itu atau tidak berlaku untuk satu golongan saja, tetapi universal. Oleh karena itu, mereka hati-hati, berpikir panjang, diskusi banyak tentang fondasi negara kita yang tercinta ini. Nah, mereka namanya Pancasila. Artinya 5 dasar, 5 fondasi yang akan dijadikan sebagai fondasi bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Mereka menginginkan semua warga negara Indonesia ini beragama. Semua orang Indonesia percaya bahwa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya, termasuk menciptakan kita manusia. Nah, apalagi orang beragama itu orangnya baik-baik, karena agama itu mengajarkan hal-hal yang baik-baik dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, salah kaprah lah kalau dibilang agama itu musuh Pancasila. Itu tidak benar. Agama itu senapas atau sejalan dengan Pancasila, karena memang begitulah adanya, ya kan? Nah, bagaimana agama yang ada di Indonesia ini? Itu banyak, ya kan? Ada Islam, ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada agama kepercayaan lainnya. Nah, bagaimana statusnya agama yang ada di Indonesia ini? Menurut Pancasila, semuanya benar, semuanya baik, semuanya tidak ada yang salah. Oleh karena itu, semua agama itu sama kedudukannya di hadapan Pancasila. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Tidak boleh kita mengkafir-kafirkan sesama atau antar agama maupun interagama. Ini tidak boleh, ya kan? Nah, kalau begitu, adakah agama yang paling baik atau paling benar di antara agama yang ada itu? Ya, tentu saja ada. Tapi sifatnya subjektif, ya. Misalnya saja yang beragama Islam menganggap agama Islam itulah yang terbaik atau yang paling benar. Yang Kristen Katolik menganggap bahwa Kristen Katolik lah agama yang paling baik dan benar. Demikian juga yang Kristen, demikian juga yang Hindu, Buddha, dan seterusnya. Nah, tetapi itu masih sifatnya subjektif. Nah, yang objektif nanti kita harus bersabar. Bersabar. Sampai kapan kita bersabar? Tunggu kita menutup mata untuk selamanya. Baru kita tahu, oh ternyata agama ini yang paling benar, agama ini yang paling baik. Nah, saya, ini dalam tanda kutip, ya, para mahasiswa jangan disalah artikan. Kalau menurut saya, semua orang Islam itu masuk surga. Semua orang Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, semua kita itu masuk surga. Apa alasannya? Alasannya Tuhan mencipta kita, manusia ini adalah yang paling sempurna, paling mulia di antara
makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Masa Tuhan ciptakan kita, lalu masukkan kita ke neraka? Rasanya tidak pas. Yang kedua, ini tanda petik juga. Kita manusia ini segambar atau ada yang mengatakan seperti citranya Tuhan. Itulah kita manusia nih. Makanya adalah manusia paling sempurna. Nah, ini mendukung bahwa kita semua masuk surga. Nah, kalau begitu yang masuk neraka itu siapa? Nah, ini saya dengar dari ceramah-ceramah para tokoh-tokoh agama kita. Yang masuk neraka itu adalah iblis. Yang kedua itu setan. Dan yang ketiga itu adalah manusia yang pengikut setan dan iblis ini. Apa cirinya yang mengikut setan? Ya, itu tadi menyembah berhala, mencuri, memfitnah, menganiaya orang, membunuh, dan lain sebagainya. Itulah yang kita sebut dengan kriminal. Ya, ada lebihnya juga. Nah, itu yang masuk neraka. Nah, seandainya kalau kita masuk pengikut setan dan iblis, cepatlah kita bertobat agar kita itu tetap masuk surga yang abadi, yang happy dan terusnya. Jadi saya ulangi, tidak ada agama yang bertentangan dengan Pancasila, apalagi musuhnya Pancasila. Ya, itu. Nah, yang kedua, sila yang kedua atau dasar yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya manusia yang mempunyai peradaban, manusia yang luhur, manusia yang mulia, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan sebenarnya. Makanya ini tercermin di hak asasi manusia, hak yang melekat pada diri manusia ini, sehingga manusia itu tidak bisa diperlakukan semena-mena, tidak boleh diperlakukan tidak adil, dan tidak boleh dianiaya dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, dasar yang ketiga, para pemimpin kita ini menyadari bahwa persatuan itu mutlak kita perlukan. Penjajah menjajah kita itu karena persatuan kita rapuh. Nah, makanya mereka punya semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya persatuan ini mutlak atau harus kita lakukan. Jangan melalui agama kita pecah, melalui suku kita pecah, melalui ras pecah, melalui golongan pecah. Jangan ada yang membuat Indonesia terpecah-pecah. Itu sila yang ketiga. Nah, yang keempat ini adalah kerakyatan, bukan keelitan. Rakyat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ini mencerminkan, kalau orang bilang yang keempat ini adalah demokrasi. Artinya kekuasaan yang ada di Indonesia itu diperoleh dari rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang menjadi pemimpin. Nah, pemimpin ini orang yang harus mempunyai hikmat, bijaksana, ya. Nah, kita lihat cerita-cerita, misalnya orang yang punya hikmat dan bijaksana itu, yang paling terkenal itu di dunia itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dihadapkan dengan satu persoalan, yaitu dua orang ibu merebut anaknya, yang satu anaknya meninggal, yang satunya hidup, tapi ini direbut. Ini anak saya, ini anak saya. Dua-dua aja bilang begitu. Lalu dibawa di hadapan Nabi Sulaiman tadi. Bilang Nabi Sulaiman, ambil pedang. Saya akan bagi
bayi ini menjadi dua bagian. Biarlah dua ibu ini masing-masing akan menguburkan supaya mereka dua ini puas. Lalu yang ibu yang satu, ya supaya adil ya harus begitu. Tapi yang satunya dia sambil menangis dia katakan, jangan anak itu dibunuh, biar kasihkan dia anak itu kepadanya, biar saya pulang dengan tangan hampa. Apa bilang Nabi Sulaiman? Ibu yang sebenarnya adalah ini. Nah, ibu yang mengaku-ngaku adalah yang setuju untuk dibelah. Tangkap dia, masukkan dia di penjara. Nah, begitulah orang yang mempunyai hikmat dalam menegakkan keadilan. Nah, di negara kita, apakah ini sudah terwujud? Belum juga. Ada mafia hukum, mafia peradilan. Jauh masih ya dari itu. Nah, musyawarah itu itulah yang mencerminkan demokrasi. Nah, demokrasi ini itu melalui musyawarah dulu. Kita cari pemimpin itu mana yang terbaik. Nah, kalau sudah dapat, ya sudah, oh ini aja pemimpin kita. Tapi kalau misalnya ada 2 atau 3 yang terbaik menurut kita, lalu adakan voting, pemilihan one man one vote. Nah, makanya suara yang terbanyak itulah yang menjadi pemimpin. Bukan yang menang, tapi yang terpilih menjadi pemimpin. Ini dalam pemilihan umum tuh atau pilpres dan pileg tuh, lalu kita bilang yang menang dan yang kalah. Sakit hati yang kalah. Yang menang berjingkrak-jingkrak itu membuat kita pecah belah juga itu. Nah, ke depan mungkin enggak, istilah itu jangan dipakai lah. Kita akan pakai istilah yang terpilih dan yang tidak terpilih, supaya jangan sakit hati. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang masih jauh yang kita belum laksanakan. Ya, tapi bukan kita tidak laksanakan, sudah, tapi belum seperti yang diharapkan. Nah, di dalam pembangunan aja Indonesia bagian barat, yaitu sudah banyak pembangunan. Makanya di Indonesia bagian timur ya kurang. Tapi kita harus bersabar. Ada waktunya nanti kita akan mendapat hak yang sama. Kita akan mendapat pembangunan yang sama. Nah, tapi kalau misalnya IKN akan pindah, saya yakin kita akan mendapatkan yang sama dengan saudara-saudara kita yang di bagian barat. Nah, jadi saya ulangi, itu yang disebut dengan Pancasila. Saya memberi garis besarnya saja ini. Nah, kemudian yang berikutnya, ancaman bagi Pancasila ini yang kita santer-santernya dengan sekarang ini adalah isu kebangkitan PKI. PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia yang pada tahun 1965 telah mengadakan semacam gerakan 30 SPKI itu yang membunuh 7 jenderal yang ini sangat menyayat hati dan membuat Indonesia bersedih ya melihat perilakunya ini. Makanya dibuatlah TAP MPRS tahun 1966 bahwa ideologi yang semacam PKI ini, Marxisme, Leninisme, dan lain sebagainya yang berbau komunis sudah dilarang di Indonesia. Tidak boleh lagi ada di Indonesia. Ini ketetapan MPRS. Tapi akhir-akhir ini, isu kebangkitan PKI ini luar biasa. Terutama para tokoh-tokoh, bahkan tokoh-tokoh agama ikut-ikutan juga. Bahkan mantan jenderal ada juga yang mengisukan PKI ini bangkit. Nah, mungkin juga ada benarnya, tetapi kalau kita lihat rasa-rasanya di Indonesia tidak mungkin lagi membangun partai yang terhormat,
yang bagus, yang akhlak mulia, itu aja susah. Apalagi PKI. Contohnya tidak saya minta hormat sama Pak Yusril Issa Mahendra. Partai beliau itu kan partai bulan bintang. Ini sudah agak susah. PSI juga belum sebagaimana yang diharapkan. Berarti susahnya membangun partai yang bisa diterima oleh hati rakyat. Jadi saya pikir partai komunis ini tidak mungkin lagi bisa hidup. Kita lihat di negara asalnya atau negara komunis. Negara komunis ini dulu adalah Uni Soviet yang sejajar dengan Amerika. Ada dua negara raksasa. Tapi karena dia berideologi komunis, dia tidak mampu bertahan. Dia hancur karena ideologinya itu sendiri. Akhirnya Soviet itu pecah menjadi, saya lupa itu, 15 negara, ada yang juga mengatakan 11 negara. Tapi yang jelas pecah. Salah satu keping yang besar itu adalah Rusia. Yang lain itu kecil-kecil sudah. Sehingga Indonesia naik peringkat dunia. Yang dulu kita peringkat 5 jadi peringkat keempat. Jadi Uni Soviet itu sudah menjadi almarhum atau almarhumah, ya kan? Nah, ini negara yang besar aja pecah. Kenapa? Karena ideologi. Bukan karena diantam oleh Amerika kena senjata nuklir, bukan. Itu karena ideologi. Ideologinya adalah komunis yang selalu menggadang-gadangkan atau membangga-banggakan komunis itu. Dia ini hak kelompok yang diutamakan, hak bersama. Apa akibatnya? Misalnya saya kasih nilai kepada mahasiswa A semua, ada nggak yang protes? Ada. Siapa yang protes? Orang yang rajin dan yang pintar. Pasti dia bilang, Pak, aku ini sampai malam aku belajar, tidak hadir juga. Tapi ada teman saya, malas-malas, ya, banyak tidak hadir juga, goblok juga, tapi A juga. Nah, lain kali kalau Bapak ngajar kami, saya akan malas-malas dan tidak mau belajar juga. Karena yang bodoh dan yang pintar, yang rajin dan malas itu sama. Itu sebabnya pendapatan nasional Uni Soviet pada waktu itu turun. Karena masyarakatnya itu tidak seperti orang lain, ya, hancur. Nah, negara mana itu? Antara lain Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur dan Jerman Barat itu satu Jerman. Tapi karena perbedaan ideologi, yang Jerman Timur komunis, yang Jerman Barat kapitalis liberalis, beda. Jerman Barat jauh kemajuannya, sedang Jerman Timur, nah, untuk menciptakan lapangan pekerjaan ya susah. Kenapa? Menciptakan lapangan pekerjaan itu perlu investasi, perlu duit. Kalau miskin bagaimana? Akibatnya pemuda-pemuda Jerman Timur yang cantik-cantik, yang pintar-pintar cari kerja di Jerman Barat. Lalu Jerman Timur itu buat peraturan bagi anak-anak mudanya, kalau begini caranya ya yang goblok-goblok yang membangun Jerman Timur nih. Tapi yang pintar-pintar, cantik-cantik, ganteng-ganteng bangun Jerman Barat. Lama-lama kita ini akan ketinggalan. Nah, tetapi sementara itu anak-anak ini kan pandai. Mereka tidak langsung ke Jerman Barat, masuk negara lain lagi, baru ke Jerman Barat lagi. Ketahuan. Nah, sementara mereka mencari peraturan yang melarang anak Jerman Timur ke Jerman Barat, ada yang mengatakan, dulu kan kita ini Jerman, dulu satu aja. Nah, ini didiskusikan di ranah publik. Nah, yang di Jerman Timur mengatakan,
kalau kita bergabung dengan orang kaya, ada nggak untungnya? Sebaliknya orang yang di Jerman Barat, kalau kita bergabung dengan yang miskin, enak nggak? Ternyata orang kaya memerlukan orang miskin, dan orang miskin memerlukan orang kaya. Apa bilang yang Jerman Timur? Kalau kita bergabung dengan Jerman Barat, gampang cari kerjaan. Upah kita tinggi-tinggi. Oh, kalau gitu kita usulkan kita bergabung dengan mereka aja. Nah, kalau yang Jerman Barat, apa untungnya kita dengan yang miskin? Enak. Pembantu kita bisa 5, supir kita bisa 2. Mungkin ada juga yang bilang istrinya bisa bertambah juga. Nah, ternyata orang miskin dan orang kaya itu saling memerlukan. Terjadilah penyatuan Jerman. Tembok Berlin itu runtuh, padahal tembok itu pemisah antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Lewat dari tembok itu sudah ada paspor dulu. Sekarang sudah runtuh. Nah, yang kedua, ancaman bagi Pancasila. Ini di mana-mana juga kita sering sebut. Istilahnya atau di medsos, Pancasila versus khilafah. Itu keliru, ya. Pancasila ini cocoknya di Indonesia. Khilafah itu, jangan juga bilang khilafah itu tidak baik. Khilafah itu sangat baik pada zamannya, karena itu dibuat oleh atau oleh Nabi, saya tidak tahu persis itu, atau tokoh-tokoh agama yang berpengaruh pada waktu itu. Dan khilafah ini sebenarnya cocoknya di negara-negara yang beragama homogen, dan mungkin cocoknya di negara Timur Tengah saja. Itu tidak salah, ya. Tapi kalau khilafah ini ke Indonesia, pertama kita heterogen, beragam, banyak agama, banyak suku, banyak ras, banyak golongan dan lain sebagainya. Nah, itu tentu saja agak menyulitkan kita sendiri. Nah, yang kedua, karena Pancasila ini buatan para pejuang kita yang sudah meneteskan keringat, air mata, tidak sedikit harta, tenaga, waktu, bahkan nyawa mereka korbankan demi perjuangan kemerdekaan itu. Oleh karena mereka katakan, sekali merdeka, tetap merdeka. Dan jangan ada yang merasa dijajah lagi. Itu harapannya. Nah, kalau kita terapkan khilafah, tentu saja ada warga kita yang merasa tidak enak. Kok kita ini kok jadi warga negara kelas 2 jadinya ini. Atau dengan kata lain, kasarnya mereka merasa kita ini dijajah secara ideologi ini. Nah, kalau sampai ada yang begitu, berarti tidak sesuai lagi dengan harapan tadi, sekali merdeka tetap merdeka di dalam segala bidang. Nah, ini kurang pas misalnya. Nah, yang ketiga, tentu saja khilafah ini agak kurang sesuai dengan demokrasi yang kita harapkan tadi, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari mana demokrasi ini? Itu ada yang mengatakan dari Yunani, itu keliru. Ada benarnya dari Yunani, karena dari Yunani ini dikaji secara ilmiah dan ilmu pengetahuan. Tapi demokrasi itu sendiri berasal dari ajaran agama. Manusia itu sama di hadapan Tuhan, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, tidak ada yang darah biru dan tidak ada yang darah merah. Semuanya sama aja. Oleh karena itu, untuk mendapat kekuasaan itu
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, kalau khilafah apakah seperti itu? Saya sudah dengar-dengar, rasanya tidak seperti itu, tapi ini mungkin karena saya kurang mendalami ya. Bukan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, tentu ini akan bertentangan dengan, bukan bertentangan ya, keliru itu. Kurang sesuai ya, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kita lihat contoh negara yang demokrasi misalnya. Amerika, tidak ada yang menyangka Amerika itu dipimpin oleh orang kulit hitam. Orang yang disebut budaknya Amerika. Tapi karena mereka demokrasi, Barack Obama itu tampil sebagai presiden. Banyak yang meragukan awalnya. Tidak lama ini, tidak sampai habis masa jabatannya, jatuh. Ternyata sampai. Periode kedua, mulus lagi. Nah, itulah Amerika yang demokrasi. Di Indonesia, Pak Profesor Said Salim kalau tidak salah ini menyampaikan, pemimpin kita atau presiden kita yang paling darahnya merah tidak lain adalah Jokowi. Tidak ada ningrat-ningratnya, kata beliau. Bayangkan, dari pengusaha kayu lalu bisa jadi wali kota, terpilih lagi jadi wali kota lagi, DKI jadi gubernur, terpilih lagi, jadi presiden, terpilih lagi, yang kedua kali terpilih. Nah, ini karena demokrasi. Kalau sistemnya bukan demokrasi, tidak ada jalan bagi kita untuk bisa seperti itu. Nah, ada kajian juga, saya baca di anunya aja, tapi bisa dicari. Di negara demokrasi, bahaya kelaparan agak sulit terjadi. Tetapi di negara yang otoriter, sangat besar akan dilanda oleh bahaya kelaparan. Ini harus kita catat juga, tapi ini masih kajian juga. Kalau perlu diadakan kajian bagi mahasiswa. Nah, itu ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat itu, masalah penerapan khilafah ini. Akan sulit kita menentukan siapa yang jadi pemimpin kita. Atau dengan kata lain, siapa yang, apa istilahnya tuh? Saya lupa ini. Khilafah pimpinnya apa? Khalifah betul ya? Ya, kalau salah ya, nanti dibetulkan. Apakah Pak Jokowi yang kita akan jadikan pemimpin di dalam negara khilafah ini? Pasti banyak yang protes. Orang beliau adakan pemilihan aja, banyak yang milih, banyak juga yang masih tidak mau mengakui. Apakah Ibu Mega? Oh, pasti banyak yang protes. Pak Amin Rais, mungkin lebih banyak lagi yang protes. Atau Pak Prabowo, belum tentu lagi setuju. Betapa sulitnya kita menentukan. Ya, saya sudah bisa bayangkan betapa sulitnya dalam menentukan siapa yang akan jadi pemimpin kita yang memimpin negara khilafah ini. Di dunia sudah, kalau tidak salah saya dengar itu ada 2 kali sudah OKI itu konferensi atau rapat. Pastilah mereka yang selama ini menjadi raja tidak mau menerapkan khilafah ini. Misalnya Arab Saudi, kalau bukan saya yang jadi pemimpinnya, saya tidak mau. Raja Yordania juga begitu. Apalagi Sultan Brunei Darussalam, kalau bukan saya yang pemimpin, saya tidak mau. Makanya di negara-negara Timur Tengah juga khilafah ini dilarang. Terutama Arab Saudi. Macam-macam bawa khilafah seperti HTI itu, ISIS ya, dan lain sebagainya itu dilarang. Ya, itu karena itu, ya kan, akan merusak negara mereka menurut mereka ini, ya. Tapi itulah urusan orang. Nah, sehingga jangan kita mempertentangkan
antara khilafah dengan Pancasila. Nah, yang ketiga, ancaman bagi ideologi Pancasila ini yaitu radikalisme. Nah, radikalisme ini sebenarnya itu bagus, tetapi bagusnya apa? Radikal itu berasal kata dari radik itu akar. Berarti dia mengkaji agama itu sampai ke akar-akarnya, sampai ke detail-detailnya. Makanya tidak sedikit orang yang radikal itu hafal kitab suci. Tidak sedikit orang-orang yang radikal itu paham tentang agama. Jadi kalau pendekatan untuk menyelesaikan masalah radikalisme ini melalui agama itu keliru. Kenapa? Mereka lebih pintar dari kita, ya kan? Tapi kalau pendekatannya kenegaraan baru bisa benar. Misalnya begini, bolehlah kita memahami agama itu sedetail-detailnya, tetapi kita ingat negara kita ini satu aja. NKRI di dunia ini hanya satu, tidak ada duanya. Ya, ideologi Pancasila itu aja. Ya, jadi jangan kita main-main dengan agama negara. Nah, kalau yang agama yang ini, yang radikal tadi, dia menganggap dirinya itu diciptakan oleh Tuhan, sedangkan yang lain belum tentu. Makanya dia mengkafir-kafirkan orang lain. Dia menganggap orang lain itu semua masuk neraka, hanya dia aja masuk surga. Makanya dia bilang, agama saya ini agama Tuhan. Orang lain gimana? Nah, akibatnya kacau. Ya, kita dengan radikal ini. Dan memang jumlahnya sedikit, tapi bicaranya besar. Karena dia bicara itu melalui apa? Melalui bom. Kalau bom itu meledak ya sudahlah. Ya kan? Jadi saya ulangi, radikal ini bolehlah kita mengkaji tentang agama itu sedalam-dalamnya. Tetapi untuk kebaikan agama itu sendiri, untuk bermanfaat agama itu sendiri. Makanya kita dengar saja, agama Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Berarti agama Islam itu membawa rahmat bagi bukan hanya manusia, tetapi bagi alam, seluruh alam. Tapi kalau dalam prakteknya ada yang bawa bom, bawa rahmat lah itu. Bahwa ada yang bawa macam-macam untuk menganiaya orang lain, rahmat lah itu. Kan tidak. Nah, kembali ke pendapat Nabi tadi, yang bawa bom, yang menganiaya orang, yang bawa macam-macam itulah. Yang mungkin 72 golongan itu. Yang satu, yang agama Islam yang baik itu, ya tetap yang membawa rahmatan lil alamin itu. Nah, di Indonesia, tidak usah jauh lah, melihat dunia aja lah. Yang Kristen juga begitu, ada radikalnya juga. Cuma yang Kristen agak malu-malu, radikal. Saya ada baca juga itu, ngeri juga. Ya, antara Kristen Katolik dan Protestan. Cuma jarang dimunculkan aja itu. Ya. Seperti itu juga, hanya dia yang suci, orang lain berdosa. Itu sama. Nah, untuk itu kita harus lihat. Makanya si Ade Armando ini saya salut dalam pemikirannya. Kita beragama itu tetapi juga berakal. Jangan beragama lalu tidak berakal. Akal sehat maksudnya, ya kan? Jadi manusia, dia tidak memikirkan orang lain, dia tidak memikirkan tentang negara,
Maunya dia aja, maunya menang sendiri aja. Nah itulah ya. Jadi sekali lagi radikalisme yang disebut itu tidak salah kalau kita kaji untuk kemaslahatan atau untuk memberi pemahaman ajaran agama bagi umatnya masing-masing. Tetapi jangan menggunakan itu menyerang agama orang lain. Jangan menyerang kepercayaan orang lain, ya. Sebab apa? Sebab begini. Kita bangsa Indonesia itu perlu iman yang kuat. Sebab iman yang kuat, manusia itu hidup penuh dengan harapan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang penuh dengan harapan ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat, itu tidak masalah. Apapun tantangan hidup yang kita hadapi, tenang-tenang saja orang yang beriman itu, tenang-tenang saja orang yang beragama. Katakanlah begini, nah kita miskin di dunia, tapi masih ada harapan di surga kita akan hidup kaya, makanya kamu miskin jangan mencuri. Itu, nah, apa hebatnya orang yang beriman itu? Betapa beratnya tantangan yang dihadapi, sekalipun maut, dia masih tenang saja menghadapi. Nah, ini diperlukan oleh semua warga negara Indonesia. Jangan sering menjelek-jelekkan agama lain. Berarti kita mengurangi imannya dia kalau perlu ya. Itu tadi, yang Islam, kamu harus sholat Jumat, kamu harus begini, supaya imannya kuat. Yang Kristen juga, walaupun kita bukan Kristen, diberi ini dorongan. Nah, yang Hindu juga begitu. Jangan orang beribadah dibubarkan, orang membangun tempat ibadah dihancurkan. Di mana kita memberi penguatan terhadap iman orang lain? Hanya kita aja yang hebat, hanya bisanya menghancurkan tempat ibadah orang lain. Sebenarnya kalau orang boleh bicara, boleh kamu hancurkan tempat ibadah orang lain, tapi kamu boleh membangun penggantinya lebih hebat daripada yang kamu hancurkan. Itu baru orang percaya. Ini enggak, taunya menghancur tempat ibadah orang lain aja, enggak bisa membangun juga, ya kan? Jadi saya ulangi, janganlah seperti itu. Kita saling menguatkan iman. Yang Islam, kuatkan imannya. Yang Kristen, Katolika, Protestan, kuat imanmu. Yang Hindu juga kuat imanmu. Buddha, kuat imanmu. Konghucu, kuat imanmu. Yang agama kepercayaan terutama kalau di Kalimantan ini dikenal dengan Kaharingan, kuatkan imanmu juga. Cuma Menteri agama itu menggabungkan antara Hindu Kaharingan. Enggak setuju, karena kalau yang di Kalimantan ini Kaharingan namanya, kepercayaan nenek moyang kita. Nah ini saya sekedar informasi aja, tapi enggak usah dipermasalahkan. Agama Kaharingan ini seperti kami ya, saya lah, kami pindah dari agama lama itu ke agama yang sekarang. Itu tahun 1968. Saya sudah kelas 4 SD. Agama kita yang lama itu ada baiknya juga, karena diajarkan itu tidak ada neraka, hanya surga aja yang ada. Cuma untuk mencapai surga ini, orang meninggal itu kalau yang kurang dosanya itu langsung ke surga. Tapi kalau orang yang banyak dosanya, banyak hambatan yang akan dilalui dulu. Untuk menebus dosanya itu satu saat dia akan sampai ke surga juga. Tidak ada di dalam agama nenek moyang itu neraka, itu tidak ada. Tapi ya ini sekedar informasi aja ya. Kalau ada yang mau ikut juga, masih ada ini. Di Kalteng masih ada. Dan di Kalbar, mungkin Kalimantan Timur ini tidak tahu, masih ada kayak agama kepercayaan yang lama itu. Enggak kalah juga hebatnya. Hebatnya apa?
Kalau kita macam-macam langsung kena. Katakanlah bersumpah langsung, ya kan? Langsung dalam arti ada beberapa waktu yang ini dia kena sumpahnya itu, ya. Ini saya ambil contoh. Ini contohnya satu ini anaknya itu cekcok dengan suaminya, padahal sudah punya anak satu, ya. Nah, menurut ini mungkin suaminya itulah yang salah. Akibatnya bapak mamanya ikutan dalam masalah keluarga anaknya ini. Apa? Mereka putuskan tidak boleh lagi rujuk, pokoknya harus cerai. Nah, itu keputusan mereka. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan, 2 bulan, namanya suami istri dan belum masih muda, muncul rindu antara suami istri ini tadi. Lalu rujuk kembali, mau kembali lagi. Orang tuanya sudah terlanjur sakit hati tadi, tidak membolehkan. Apa dia bilang? Kamu kalau kembali dengan suamimu, kecuali sungai kita ini dari hilir mengalir ke hulu, dan kami tidak akui kamu sebagai anak lagi kalau kamu kembali kepada suamimu yang itu, bilangnya, yang mereka agak jahat itu. Mereka bersumpah, ya kan? Apa yang terjadi? Betul. Setelah itu anaknya tetap nekat kembali dengan suaminya, memang suaminya kan. Tapi bapak dengan mamanya menyumpah dia. Artinya karena mereka sakit hati sama anaknya yang kembali sama suaminya ini, mereka bilang kami tidak akui kamu lagi sebagai anak kami. Apa yang terjadi? Ketika anaknya ini, apa istilahnya tuh, malam hari ngobrol-ngobrol dengan tetangga kira-kira maghrib itu, kembali ke rumahnya. Nah, namanya di kampung itu kan agak gelap, dipatok oleh seekor ular kecil aja, warnanya hitam. Dia teriak, oh saya digigit ular. Dia baru sampai ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya dia sudah mulai ini, akhirnya nyawanya hilang. Orang bilang, itulah kamu kalau sudah gini kan, dia enggak mungkin ngaku itu anaknya lagi, orang sudah jadi mayat. Nah, itulah dulu, makanya kalau dulu orang enggak berani sumpah-sumpah itu, tapi kalau sekarang itu sumpah itu dimain-mainkan aja, ya enggak tahu juga lah itu, ya. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada para mahasiswa. Kalau ada yang salah atau yang keliru, jangan diambil, ya, dilupakan saja. Tapi kalau ada hal-hal yang baik, ini itu yang menjadi kalian berikan, ya. Jadi demikian perkuliahan kita pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.